Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Nama saya Nasya Salsabila, NPM 289. Nama saya Adrian Nurfito, NPM 200. Saya Udi Permana, NPM 117. Saya Fadita Sakti, NPM 295. Jadi hari ini kita akan berbincang mengenai peradaban dan kebudayaan Islam di negara Indonesia. Nah, seperti yang kita ketahui ya, Indonesia ini kan beragam sekali budayanya. Jadi kan Indonesia ini beragam sekali ya budayanya. Seperti yang kita ketahui, ada budaya dari Sabang, ada budaya dari Merauke gitu. Nah, yang aku mau tahu itu apa sih konsep peradaban dan kebudayaan di Indonesia ini? Teman-teman ada yang tahu nggak? Saya ingin menyampaikan. Jadi sepengetahuan saya itu kebudayaan dalam Islam itu, jika dibicarakan istilah kebudayaan, biasanya selalu merujuk kepada kandungan pada kata-kata atau istilah jenis seperti ilah, ummah, dan lain-lain. Ya, istilah yang dipakai dalam seluruh kurun waktu sepanjang Islam. Ya, jadi yang pertama ilah yang bentuknya terdapat dalam Al-Quran, yang digunakan untuk merujuk keadaan kebudayaan yang berhubungan dengan syariat Nabi Ibrahim alaihi salam. Ya, milah sendiri memiliki arti agama, syariat, hukum, dan cara beribadah. Milah seperti yang disebutkan di dalam Al-Quran maknanya ditujukan untuk umat Islam. Ya, adapun ciri-ciri budaya Islam adalah berdasarkan kepada ajaran-ajaran agama Islam. Lalu dengan demikian segala kegiatan atau hasil budaya wajib merujuk pada ajaran Islam. Ciri lainnya adalah menyeimbangkan kebutuhan dunia dan akhirat. Lalu yang peradaban. Tapi selain kebudayaan kan juga ada peradaban. Nah, peradaban dalam Islam itu apa sih? Ya, kalau menurut saya sih teori yang menekankan faktor agama sebagai bagian terpenting dalam suatu peradaban. Nah, artinya agama atau kepercayaan selalu ada dalam proses kelahiran suatu peradaban. Namun di antaranya ada yang dominan, ada yang marginal. Ya, jadi kurang lebih kayak gitulah. Tapi ya ada juga nggak sih hal lain selain dari konsep peradaban dan kebudayaan di Indonesia, kebudayaan Islam di Indonesia? Selain peradaban dan kebudayaan Islam di Indonesia, selanjutnya ada nilai-nilai Islam pada kebudayaan di Indonesia. Karena dakwah Islam ke Indonesia itu lengkap dengan seni dan kebudayaannya, maka Islam itu tidak bisa lepas dari budaya Arab. Permulaan berkembangnya Islam di Indonesia itu dirasakan demikian sulit untuk mengantisipasi adanya perbedaan antara ajaran Islam dan kebudayaan Arab. Tumbuh kembang Islam di Indonesia itu juga sudah diolah sedemikian rupa oleh para juru dakwah yang ada di Pulau Jawa. Para wali Allah yang ada di Pulau Jawa itu dengan segala kehebatannya itu menerapkan ajaran dengan melalui bahasa maupun budaya setempat, sehingga masyarakat itu secara tidak langsung memperoleh nilai-nilai Islam yang pada akhirnya dapat mengemas dan berubah menjadi adat istiadat di dalam hidup dan kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh itu setiap diadakannya upacara-upacara adat pasti banyak menggunakan bahasa Arab atau Al-Quran yang secara langsung itu masuk ke dalam bahasa daerah dan Indonesia. Selanjutnya, ajaran Islam yang bersifat komprehensif dan menyeluruh juga dapat disaksikan dalam hal melaksanakan Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal yang sebelumnya itu hanya umat Islam saja yang merayakannya, namun kemudian di Indonesia itu berkembang menjadi
semua masyarakat Indonesia tidak memandang agamanya ataupun keyakinannya itu ikut merayakan Hari Raya Idul Fitri dengan cara halal bihalal ke saudara dan kerabat. Menurut saya seperti itu sih. Seperti yang diketahui ya, di negara Indonesia ini kan terdiri dari berbagai macam pulau dan budaya ya. Tidak mungkin adanya perbedaan itu tidak menimbulkan konflik gitu. Nah, dari teman-teman sendiri ada yang tahu nggak sih konflik apa yang terjadi di Indonesia ini mengenai Islam? Nah, untuk konflik ya, kemarin saya udah nyari beberapa konflik suku dan agama. Untuk dari konflik suku ya, yang pertama itu adalah tragedi Sampit. Tragedi Sampit itu apa? Nah, jadi Sampit awal mulanya itu konfliknya itu pada saat 4 anggota keluarga di Madura. 4 keluarga orang Madura, Matayo, Haris, sama Kama dan istrinya tewas dibunuh. Tapi nggak tahu pelakunya siapa. Nah, warga Madura langsung datangi rumah milik suku Dayak yang bernama Timil. Dia itu bilangnya itu menyembunyikan dari pembunuh itu. Nah, jadi Timil itu yang menyembunyikan dia itu sembunyiin dia pembunuhnya. Ya. Nah, awal mulanya itu masa meminta agar Timil menyerahkan pelaku yang itu. Nah, ya karena dia tidak mau, akhirnya Timilnya nggak mau. Timilnya nggak mau. Akhirnya rumahnya itu dibakar sama masa. Sama Madura. Sama orang Madura itu. Jadi rumahnya Timil dibakar sama orang Madura. Iya. Jadi Nggak mau mengaku dia. Akhirnya warga Dayak pinggiran Sampit pun nggak terima kan karena rumahnya Timil itu dibakar. Berdatangan ada yang dari sungai, dari daratan, yang jauh-jauh dari pinggiran dia. Jadi warga Dayaknya itu kayak melindungi, bukan memihak Timil gitu kan, Iya. Karena kan dia melindungi suku dia kan. Iya. Jadi seluruh warga Madura yang ada di pesantren dia dibunuh hingga yang tua, muda, pria, wanita yang berurusan sama si keluarga Timil ini dibunuh semua. Hingga itu kayak seluruh ruas itu tampak bergelimang tubuh yang terparah. Ngeri kan? Nah, untuk yang seputar agama ya, di situ ada kasus antara Islam dan Kristen di Aceh. Ya, di tahun 2015 kerusuhan antara umat Muslim dan Nasrani sempat terjadi. Demonstran dari kubu Islam menginginkan pemerintah untuk membuka beberapa gereja di Kristen, yaitu di Aceh. Korban pun berjatuhan, beberapa orang kedua di suku banyak yang terluka. Untungnya ini tidak melebar dan dapat diatasi sebelum perangnya melebar. Ini ngeri juga ya konflik yang terjadi di Indonesia ini. Sumpah. Tadi kan si Andrian menjelasin tentang peradaban. Tadi kan si Andrian udah menjelasin ya peradaban dan kebudayaan Islam di Indonesia. Nah, sekarang aku mau nanya nih ke kamu, Nas. Ada nggak sih contoh kegiatan di lingkungan sekitar tempat tinggalmu itu yang Berhubungan sama yang berhubungan dengan peradaban dan kebudayaan Islam? Contohnya apa sih? Ya, contoh kegiatan itu apa aja, ngapain aja gitu. ada itu biasanya sih kalau di sekitar lingkunganku ya ada kegiatan Maulid Nabi gitu. Tapi kegiatan Maulid Nabi itu biasanya pakai terus teror itu bentukan gambar mereka gitu. Itu kan ada waktunya kayak habis ceramah, bisa ada ustadz ngisi ceramah. Terus kan kayak ada band apa ya, Bajari gitu. Iya, Bajari gitu. ya. Itu sambil nyanyi selawatan, ntar ada waktunya kayak orang-orang tuh bisa berdiri, jadi terus ngambil barang-barang itu. Oh, jadi kayak rebutan barang gitu ya? Kayak rebutan. Terus ada juga apa namanya, ada perayaan tahun baru Islam, tahun baru Hijriah. Itu orang-orang tuh anak-anak kecil biasanya ikutan ya, itu melakukan pawai obor malam gitu sambil baca sholawat Keliling desa gitu biasanya. ya. Bisa itu sih. Sama ada itu tadi yang dibilang Mbak Verina, halal itu waktu perayaan Hari Raya Idul Fitri. Hari Raya Idul Fitri itu kan kita kan ngunjungin tetangga, ngunjungin keluarga, kumpul-kumpul sama keluarga, itu halal bihalal. Terus itu maaf-maafan itu
biasanya sih tujuannya untuk mempererat tali silaturahmi. Itu aja sih yang ada di sekitar lingkunganku. Oh, jadi banyak ya kegiatan di lingkungan sekitarmu tentang kebudayaan dan peradaban Islam. Tentu dong, pasti di tiap daerah tuh pasti ada. Iya benar. Beda-beda ya pasti. Beda juga sih. Iya. Oke, pembahasan hari ini juga ya aku jadi tahu nih banyak-banyak info tentang peradaban Islam dan konflik-konflik juga ya, nilai-nilai kebudayaan dan peradaban Islam. Seru sih pembahasan hari ini.